Selamat datang di acara Panorama Hazanah, sebuah acara eksklusif yang akan menyajikan acara dan program-program menarik mengenai hubungan antara Iran dengan kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, mengenai berbagai isu dari sejarah, budaya, peradaban, perdagangan, hingga politik. Kawan-kawan, apa yang Anda ketahui tentang Iran? Apakah permadaninya yang indah, kucingnya yang cute, rempahnya yang mahal, saffron, atau kebijakan politiknya yang menantang hegemoni Barat? Apakah Anda tahu hubungan antara Iran dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara telah berlangsung begitu lama, bahkan sebelum masuknya Islam ke kawasan ini? Hal yang cukup menarik sebetulnya adalah hubungan ini telah berjalan cukup lama dan banyak para ahli membicarakan terkait dengan masalah ini. Salah satu penelitian yang bisa kita kaji terkait dengan hubungan Iran dan kawasan Asia Tenggara, ada 3 klaster kalau kita bagi. Itu yang pertama adalah hubungan sebelum Islam, yang kedua hubungan di masa masuknya Islam atau pada periode itu. Dari periode kedua ini banyak yang bisa digali, terutama terkait dengan hubungan kebudayaan, dari mulai kajian manuskrip ataupun kajian-kajian arkeologis dengan adanya banyak prasasti ataupun bukti-bukti sejarah arkeologis lainnya. Dan pada fase ketiga adalah terkait dengan hubungan kontemporer antara Iran dan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Hal yang menarik dari beberapa isu adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Misalnya yang dilakukan oleh peneliti dari Perancis menemukan bahwa hubungan Iran dan Nusantara, terutama di pusatnya adalah di Barus, itu telah berlangsung lama. Penelitian mereka sudah menyimpulkan bahwa pada sebuah penelitian pada prasasti, pada beberapa bukti-bukti arkeologis, termasuk juga ada 3 kajian yang dilakukan adalah yang pertama dari batu, yang kemudian kaca dan tembikar yang dibawa dari Persia ke daerah Nusantara ini lewat pelabuhan Barus. Ini yang menarik adalah pernyataannya terkait dengan bukan hanya jejak-jejak arkeologis, tapi juga pernyataan dari salah satunya dari peneliti Perancis terkait dengan hubungan pada kebudayaan bertumpu pada penggunaan bahasa Persia sudah digunakan pada abad 15 di daerah Barus ini. Berkait dengan bahasa ini, kalau kita bicara hubungan ini luas sekali, tetapi saya akan fokuskan pada hal yang lebih spesifik terkait dengan bahasa. Telah hadir bersama kita Ibu Afifah Ahmad. Beliau adalah penulis, peneliti, dan pengkaji sastra Persia dengan berbagai karyanya. Salah satunya adalah Ngaji Rumi, ya Ibu. Dan beberapa hal lain juga dalam beberapa pembicaraannya, dalam beberapa diskusi, seminar yang lainnya juga menyampaikan terkait dengan hubungan kebudayaan terutama sastra antara Iran dengan Indonesia. Silahkan mungkin memperkenalkan diri, Ibu Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas undangannya Bapak Purkon Hidayat. Saya senang sekali hadir di tempat ini karena ini menjadi salah satu minat saya juga. Jadi saya merasa berbahagia ketika dihubungi dan kita akan membincangkan tentang topik yang menarik ini. Kalau saya tidak salah, bidang Ibu adalah di bidang sastra Persia ya juga. Nah, ya, betul. Bagaimana sebetulnya hubungan antara Persia, Iran saat ini sekarang, dengan kawasan Nusantara ini? Kalau kita lihat banyak sekali ya terkait, kalau kita bicara cakupannya saja di dalam aspek bahasa saja, misalnya ada hasil temuan di daerah Malaysia misalnya, katakanlah di daerah Terengganu, itu disebut dengan prasasti Terengganu abad ke-14 yang menunjukkan
adanya khat Jawi. Bahkan Trengganu ini, prasasti Trengganu ini kan sudah dimasukkan dalam warisan budaya Malaysia tahun 2009. Ya kan, ini menarik sebetulnya. Nah, yang mungkin ingin saya tanyakan terkait dengan hubungan antara sastra Persia dengan sastra Nusantara, dengan bahasa Melayu ini seperti apa? Kalau kita lihat secara umum ya, sebenarnya sastra Melayu itu sudah berkembang sebelum Islam, sudah ada. Tetapi dengan masuknya Islam ke Nusantara itu memberikan warna baru. Kemudian lahirlah sastra Melayu dari rahim peradaban Islam tersebut. Kemudian itu sekitar abad 13 dengan masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian pada abad ke-16 sampai 17 mengalami puncak kejayaannya dengan lahirnya para penyair. Abad keberapa tadi? Antara 16 sampai 17 ya, sekitar itu. Nah, di abad-abad itu sebenarnya Aceh mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi ketika menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, di situ kemudian terdapat para pelajar yang kemudian meneruskan studi mereka ke berbagai negara termasuk Timur Tengah, dan kemudian di situ kemudian mereka kembali dan membawa warna keislaman gitu. Demikian juga misalnya banyak ada juga para raja yang mengundang yang mengundang cendekiawan terpelajar dari negara India, kemudian dari Persia juga, dari Arab juga. Jadi mewarnai kawasan Nusantara. Di situ perkembangan sastra Melayu juga semakin berwarna dan semakin berkembang pesat. Apalagi dengan lahirnya seperti para penyair Hamzah Fansuri dan lain-lain. Nanti mungkin kita bisa gali lebih jauh. Ya, menarik penjelasannya. Ya, menarik sekali. Ada satu poin tadi disebutkan bahwa hubungan ini begitu dekat ya. Apakah bisa ditunjukkan misalnya salah satu penyair teksnya mungkin bahkan dari bahasa Persia sendiri, misalnya dari siapa? Iya. Tapi sebelum kita ke situ ya, mungkin ada bukti-bukti menarik yang antara hubungan sastra Melayu dengan Persia ini, misalnya dalam penulisan tadi yang sempat disinggung oleh Pak Purkon di awal, tapi juga dalam persamaan kata-kata. Ternyata ada banyak sekali para peneliti kata-kata dari Persia dengan bahasa Melayu itu. Ya. Ada sekitar, mungkin para peneliti menyebutkan ada sekitar 400 sekian lebih itu persamaan antara bahasa Persia dan bahasa Melayu ya, atau bahasa Indonesia sekarang juga. Yang itu diserap sebenarnya dari bahasa Persia. Misalnya dari berbagai bidang. Ada yang bidang misalnya pelayaran seperti tahta, kemudian bandar, kemudian banyak lagi. Misalnya dalam bidang pemerintahan ada pahlawan, ada kemudian kita rakyat, bahkan tahta, semuanya itu juga adalah terus saudagar ya misalnya. Terus ada juga bidang ekonomi seperti bazar yang kita kenal di Indonesia sebenarnya diserap dari bahasa Persia dan banyak lagi. Bahkan saya mengira itu lebih dari 400. Karena ketika saya berbicara dengan kolega dengan background sastra Persia ya, itu misalnya kita berbincang-bincang dalam satu teks bahasa Persia syair, ada kata namanya sanubar. Nah, sanubar ini di dalam saya ketika mencari sanubar dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kacang pinus dalam teks bahasa Arab, karena banyak dikutip oleh Ghazali di dalam bukunya. Nah, ternyata, tapi maksud dari Ghazali adalah hati. Nah, antara kaitan arti bahasa dengan kata maknanya itu ada perbedaan jauh. Sementara kalau kita lacak dalam bahasa Persia, sanubar adalah berarti sebuah daun yang mirip hati. Nah, itu lebih dekat dengan konteks ketika Al-Ghazali bicara misalnya sanubar di situ adalah hati. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah salah satu contoh kata sanubar yang istilah versinya mu'arab. Jadi dari bahasa Persia kemudian ke bahasa Arab gitu. Nah, Indonesia menyerap dari bahasa Arab tapi dengan arti kata
tadi itu yang kacang pinus, menurut saya harusnya ketika kita merujuk langsung sanubar dalam pengertian Persia, itu akan lebih dekat dengan makna asli yang dimaksud dalam Ghazali dalam teks-teks. Nah, itu akan, dan banyak lagi seperti musim juga. Kata-kata musim itu tidak hanya berarti misalnya musim dalam pengertian cuaca, tapi juga sebagai sebuah periode, sebagai sebuah suasana. Itu juga lebih dekat ketika pembacaan teks-teks seperti itu dalam Persia gitu. Ya. Saya juga menemukan bahwa kata seperti anggur ya, itu juga dipakai di dalam bahasa Indonesia ya juga. Dan itu menyerap sekali dari bahasa. Betul. Banyak sekali. Misalnya dalam bahasa Persia. Agrikultural itu ada anggur, kismis, kurma, dan gandum. Banyak sekali kalau kita melacak. Dan lagi-lagi jangan-jangan itu lebih dari 400 kalau kita meneliti kembali dan melakukan diskusi bersama antara misalnya pakar di dalam bahasa Indonesia maupun pakar di dalam bahasa Persia. Saya kira itu. Menarik sekali penjelasannya Ibu Afifah. Ada hal yang cukup unik sebetulnya yang tadi diungkapkan terkait dengan contoh dari sanubar ya. Itu kan di dalam tradisi teks khusus yang spesifik di bidang sastra ya. Saya juga menemukan sepertinya kata piole ya. Piole juga itu kan kalimat yang diserap juga ke dalam bahasa Indonesia meskipun ada sedikit pergeseran maknanya. Tetapi asli kata itu piala dari piole kemudian masuk ke dalam literatur bahasa Melayu, ini juga menarik dan banyak hal. Termasuk juga kalandar ya. Ya, betul. Kalandar adalah istilah takhasus atau istilah khusus di dalam sastra Persia, di dalam pembacaan teks syair biasanya. Dan ini menariknya adalah memiliki makna yang sama. Saya sempat cari itu di dalam arti bahasa Indonesia, ternyata punya makna yang sama gitu. Ini bagi saya menarik sekali gitu. Ini perlu pengkajian lebih jauh lagi di dalam di kedua pihak ya, antara sastra Persia dengan sastra Indonesia. Saya pikir perlu ada lagi penelitian bersama untuk ke arah sana. Saya pikir akan lebih dari 400 kata kalau kembali dikaji lagi. Ya, terkait dengan tadi kata ya dan bahasa, ada yang hampir sama. Kalau kita merujuk pada sejarah, penggunaan bahasa Indonesia sekarang dari aksaranya itu kan kalau kita kembali ke sekitar 100 tahun yang lalu lah, itu aksaranya kan menggunakan aksara pegon ya. Betul. Juga. Dan di Malaysia itu menggunakan kata yang disebut dengan khat Jawi gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebetulnya ini bagaimana? Iya, betul sekali. Khat Jawi ini kan kembali kalau kita kembali pada sejarah itu kalau tidak salah kembali ke abad ke-10 ya, ketika Jawani Kurdi itu ya, ada yang menyebutkan penelitian demikian bahwa itu tidak dipengaruhi oleh bahasa Arab tetapi bahasa Persia karena ada tambahan beberapa huruf yang itu tidak ada di dalam bahasa Arab seperti C, G masalah. Itu tidak ada dalam bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwa itu juga pengaruh dari bahasa Persia gitu. Ya, karena bahasa Arab ini kan alif ba. Satu titik ya. Iya, tidak. Tapi di dalam bahasa di dalam pegon itu dengan titik 3 kemudian G misalnya kan itu ada kan C juga. Ya, C juga. Ini tambahan ini kan ada pengaruhnya itu. Ada saya pernah berdiskusi dengan beberapa ahli dari Malaysia yang mengatakan bahwa dua teori yang mengatakan penamaan khat Jawi itu, yang pertama katanya dirujuk pada Jawi yang di Nusantara di Indonesia. Maksudnya itu ada yang mengatakan demikian, ada yang kedua tidak. Jawi itu teori pada Jawani Kurdi ya, tadi dari Kurdi itu datang. Saya juga sepakat dengan yang kalau menurut saya sih sepakat dengan kedua, karena ya itu tadi ada kemiripan dari penulisan huruf-huruf yang tadi itu tambahan tadi dari huruf bahasa Arab yang hijaiyah. Jadi saya menurut saya pribadi lebih sepakat pada teori kedua tadi. Ya, tampaknya yang teori kedua ini diperkuat juga dengan banyaknya para ahli dari Persia yang memang menyusun gramatikal bahasa Arab, termasuk juga Sibawayh ya. Orang sini menyebutkan Sibuyeh yang dimakamkan di Siroz ya. Ya mungkin bisa dieksplor lagi apa kira-kira. Atau bukti lain juga mungkin bisa diperkuat dengan prasasti yang ada di abad ke-15.
terkait dengan tulisan-tulisan Persia. Misalnya pada makam-makam nisan, nisan itu ada tulisan yang ada puisi Sa'di. Ya, di dalam ini menarik kata nisan, Iya. bahasa Persia juga menggunakan nisan, dan di dalam sama. bahasa Melayu juga menggunakan kata nisan. Ya, ini ada kesamaan juga, dan seberapa jauh ini kan pengaruhnya juga. Ya, itu juga menarik. Nah, ini akan saya tambahkan juga tadi bahwa salah satunya bukti lagi bahwa menunjukkan, diperkuat bahwa itu adalah pengaruh Persia adalah syair yang ada di dalam nisan tadi. Syair Sa'di abad ke-15 di nisan salah seorang raja di Aceh, ya. Ya. Ini Husamuddin kalau betul saya tidak sekali. salah. Iya, betul sekali. Gitu. Nah, menarik sekali, syair ini sangat relate dengan kondisi pemakaman, ya. Saya lacak kembali itu, saya cek lagi apakah betul syairnya. Kemudian saya cek lagi, ternyata itu Ghazal ke-27 dari Sa'di. Dan yang bicara tentang kematian gitu ya, jadi relate lah kalau disimpan ditulis di sebuah makam gitu. Dan salah satu baitnya itu dibilang, ketika Anda melewati makam musuhmu, jangan terlalu berbahagia karena suatu hari Anda juga akan berada di sana gitu, misalnya itu. Nah, dan menariknya Pak Purkon, dari sini kita bisa ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, bahwa ternyata penyair atau syair-syair Persia ini sudah dikenal di Nusantara sejak abad ke-15. Kalau kita melihat belakangan ini banyak penerjemahan teks-teks sastra klasik ke dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya itu sudah dimulai jauh hari, sekitar abad 15 lalu, ya gitu. Dan yang kedua, itu ada tradisi unik lagi. Tradisi menuliskan puisi di dalam nisan, di atas nisan. Nah, ini adalah tradisi Persia menurut saya, karena sampai sekarang pun di Iran, masyarakat Iran itu masih meneruskan tradisi ini. Jadi tidak harus orang besar, siapapun sebelum meninggal itu bisa mewasiatkan sebuah puisi, ya, kemudian nanti dituliskan di atas nisan. Dan ini semakin memperkuat tesis-tesis tadi, ya, yang seperti kita bilang. Beberapa arkeolog juga menyebutkan bahwa pada era, ya, terutama memang daerah Aceh, ya, Raja Malikus Saleh itu kan, kalau kita lihat dari ini ornamen yang dipakai pada periode itu juga menggunakan hates sulus, kan. Juga ini sekali. Juga dengan bentuknya yang segitiga di ujung itu, model hatnya itu juga pada waktu itu atau periode sebelumnya lah, itu yang juga dipakai di Iran, di Persia ini juga. Ini juga menurut saya ada hubungan yang memang sangat jauh dan sudah berlangsung sangat lama, erat hubungan itu. Betul. Nah, yang mungkin saya beri catatan adalah ternyata juga para peneliti arkeolog Prancis itu dari École France d'Extrême Orient itu menemukan fakta bahwa pada abad ke-15 bahasa Persia itu digunakan di daerah Barus, daerah perdagangan itu. Ini menurut saya cukup menarik, dan kenapa standing point-nya pada sastra ini menarik, karena sastra ini kan sesuatu yang cair, terjadi interaksi budaya antar bangsa dengan berbagai keragamannya, tapi juga bisa menyatu. Dan tampaknya memang benar ketika para pemuda Indonesia, ya, sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia juga sudah jauh hari tahun 28 itu menyepakati kenapa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Betul. Dan ya dari bahasa Melayu. Betul. Karena juga sifat dari karakter lebih bahasa, universal. ya, dan tidak ada relatif, ya, tidak ada level-level status sosial yang terlalu sangat rigid gitu. Betul, ini penggunaannya karena juga secara pola dari bahasanya, Melayu ini kan sebetulnya daerah bahasa pesisir. Ya. Dan Pak Purkon, kalau kita lihat juga sastra Melayu ini sebenarnya juga melahirkan karya yang luar biasa. Kalau kita lacak lagi, kalau tadi bukti-bukti secara arkeologi, kemudian bukti secara bahasa, dan kita
kalau kita lihat bukti secara karya sastra, di dalam peninggalan karya sastra itu bahasa Melayu juga di situ terlihat gitu ya. Misalnya kita lihat ada karya-karya mau dari prosa maupun puisi, itu ada hubungan erat antara Melayu dengan Persia. Betul sekali. Kalau misalnya kita mulai dari prosa misalnya ya, ada Tajul Salatin, terus ada itu juga bentuknya prosa ya. Prosa, ada juga misalnya satu lagi tuh, saya lupa. Tapi, nah kira-kira Hikayat Amir Hamzah. Hikayat Amir Hamzah itu juga salah satu dari prosa yang dipengaruhi oleh Persia. Nah, Tajul Salatin ada beberapa catatan menarik yang pernah saya baca itu. Saya sendiri melihat buku itu ya, sudah melihat tapi belum sempat mengeksplor lebih jauh. Tapi dari pembahasan para pakar itu menyebutkan bahwa misalnya banyak mengutip para penyair Persia seperti Ator, kemudian Masnawi, kemudian tokoh-tokoh lain juga, cerita-cerita kolosal lain seperti Khusru Sirin, kemudian cerita-cerita dalam Firdausi. Jadi bentuknya prosa tapi dia banyak mengutip bahkan diksi-diksi, kalau tidak salah begitu. Nah, tapi selain prosa, justru yang sangat menarik adalah syair. Syair Melayu pada saat itu, pada abad ke-15 itu, yang diprakarsai oleh Hamzah Pansuri. Ya betul. Hamzah Pansuri ini memiliki pengaruh yang besar dari Persia. Dan para pakar, beliau juga sepertinya menguasai selain bahasa Arab Persia juga ya. Betul sekali. Misalnya Naqib Alatas menyebutkan bahwa dia menguasai bahasa Arab dan Persia juga. Makanya bahkan dia mengutip beberapa penyair seperti Jomi, seperti seperti Rumi, seperti Ator juga. Jadi kalau kita kalau kita melihat strukturnya ya, kalau kita gali lagi lebih jauh nih, syairnya Hamzah Pansuri, dari sisi strukturnya saja itu sudah agak mirip-mirip dengan syair di dalam bahasa Persia yang kalau di Persia itu disebutnya qalib, ada Masnawi, ada Ghazal, kemudian juga ada kasidah. Nah, di dalam bahasa Indonesia juga itu ada sebenarnya dalam perkembangannya. Ada yang disebut kasidah, ada yang disebut rubai dan sebagainya. Tetapi Hamzah itu kental sekali. Misalnya dalam nanti terakhir mungkin saya akan membacakan puisi ya Pak Purkan ya. Tapi sekarang saya mungkin secara singkat saya sebutkan dulu bagaimana struktur secara umumnya. Misalnya di akhiran itu dia i berirama sama. Kemudian di dalam setiap bait itu memiliki suku kata yang seirama juga. Nah, ini yang menjadi ciri khas, yang sebenarnya menjadi ciri khas Persia juga di situ. Jadi secara strukturnya saja sudah hampir sama gitu ya. Terus kemudian secara tema misalnya bicara tentang ketuhanan, bicara tentang wahdatul wujud, bicara tentang banyak hal lagi ya, yang kebanyakan adalah bertema sufistik. Nah, tetapi di Hamzah sendiri sebenarnya juga dia selain syair sufistik juga ada, misalnya di sela-sela itu bicara tentang bagaimana menolak kezaliman. Itu ada juga. Jadi tema-tema seperti yang disampaikan Rumi. Jadi secara tema juga mirip. Nah, secara diksi bagaimana? Secara diksi juga mirip. Misalnya dia salah satu risalah Hamzah Pansuri itu namanya adalah Sarobe Osikin. Kata-kata Osikin sendiri adalah khas Persia kan ya. Kemudian sarob yang biasa digunakan oleh para penyair sufistik klasik di Iran. Kemudian juga ada Asrarul Arifin juga sama juga ya. Itu yang paling berpengaruh kira-kira tokoh Persia siapa nih terhadap Hamzah Pansuri? Iya. Menurut saya banyak Hamzah Pansuri banyak menyerap penyair ya, seperti dari Ator dia menuliskan syair Burung Pingai, itu juga dipengaruhi oleh Hamzah Pansuri, dipengaruhi oleh Ator Nisaburi dengan musyawarah para burungnya itu ya. Kemudian di sisi lain juga dia mengutip Jami juga, tetapi menurut saya pribadi dari sisi pemikiran maupun dari sisi struktur itu lebih banyak Rumi, Jalaluddin Rumi. Bahkan Naqib Alatas itu menyebutkan bahwa
Hamzah Fansuri adalah Rumi di versi Nusantara gitu. Itu menarik sekali, dan saya mungkin ke depan juga akan lebih jauh menggali dan membandingkan mungkin dua tokoh ini, karena saya pikir sangat menarik sekali dua tokoh ini. Tadi Ibu menyebutkan terkait dengan ini ya, dengan Hamzah Fansuri banyak dipengaruhi oleh Rumi. Selain Rumi dan juga Ator ya? Ator. Jomi juga. Jomi. Ya? Juga. Bahkan kalau tidak salah itu ada kutipan langsung Jomi puisinya ya. Nah itu, tetapi mungkin karena pada saat itu tulisan tangan terjadi di dalam manuskrip, ya. Beberapa manuskrip terjadi kesalahan penulisan. Itu saja, karena yang menuliskannya karena pada saat itu kan tulisan tangan ya, ketika dituliskan kembali, dan itu menariknya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, Pak Purkon. Jadi buku Hamzah Fansuri yang 3 risalah itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Persia gitu. Jadi ya kita nanti kalau kita mungkin akan kajian lebih jauh, kita bisa membandingkan dengan teks yang dari bahasa Persianya juga gitu ya. Iya, ya menarik sekali itu, sebetulnya perlu upaya yang lebih jauh lagi melanjutkan yang sudah ada. Ini kan terkait dengan pengaruh pada era kontemporer ya. Atau mungkin ada syair dari Hamzah Fansuri yang mau dibaca? Iya. Sedikit aja ya sebelum membaca syair, mungkin saya kaitkan dengan yang tadi pertanyaan terakhir Pak Purkon tentang kaitannya dengan kontemporer ya. Yang sangat dipengaruhi oleh sastra Persia. Menurut saya ya, Abdul Hadi WM, Profesor Abdul Hadi WM almarhum ya, beberapa bulan lalu beliau meninggal. Menurut saya beliau adalah salah satu penyair kontemporer yang mewarisi tradisi sastra sufistik Hamzah Fansuri, dan saya pikir sangat langka sekali ya yang mengkaji Hamzah Fansuri sedemikian kuat gitu. Nanti saya terakhir akan membacakan salah satu puisi beliau. Abdul Hadi WM ini selain dia menuliskan karya-karya sastra sufistik, dia juga menerjemahkan banyak penyair Persia, mulai dari Sa'di, Gulestonnya Sa'di, kemudian Masnawi jilid pertama dia terjemahkan juga, kemudian beberapa Hayam Nisaburi juga. Hayam ya. Hayam juga diterjemahkan. Banyak sekali penyair-penyair lainnya yang klasik yang juga didalami oleh Abdul Hadi ini gitu ya. Saya pikir satu-satunya penyair kontemporer yang memberi warna sufistik ke dalam puisi-puisi hari ini gitu. Ya. Dan sepertinya tadi saya bisa menangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Afifah, bahwa warna dari syair seperti Hamzah Fansuri, termasuk juga Abdul Hadi WM ini juga bukan hanya sastra dalam pengertian yang bahasa saja, tapi juga ada warna lain, sufistiknya itu yang sangat kental. Saya pikir itu betul. Jadi ciri penekannya ya. Betul sekali. Izinkan saya boleh membacakan syair dari ini. Syairnya syair berdua gitu ya, syair berdua yang dikarya Abdul Hadi. Jadi di syair ini pertama Abdul Hadi mengutip satu bait dari Hamzah Fansuri, kemudian syair bait berikutnya adalah syair dia yang ada kemiripan dengan bait pertama. Jadi begini, Hamzah Fansuri di dalam Mekah, mencari Tuhan di bait Ka'bah, di Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dijumpai dalam rumah. Nah itu tadi Hamzah Fansuri. Sekarang Abdul Hadi di dalam Mekah, mencari Tuhan, tawaf di Ka'bah, di Madura, di Jakarta dalam gelisah, berjumpa Tuhan, berlumus payah. Jadi ada kemiripan. Jadi bagaimana menurut saya ini sebagai satu pembuktian bahwa Abdul Hadi menegaskan bahwa dia adalah mewarisi tradisi Hamzah Fansuri. Ada satu bait terakhir ya Pak Purkon, maaf. Hamzah Fansuri anak dagang, melenyapkan diri tiada sayang, jika berenang tiada berbatang, tempatnya berlabuh tiada berkarang. Nah itu tadi Hamzah Fansuri. Kemudian sekarang Abdul Hadi anak dagang, melenyapkan diri terlalu sayang, kalau berenang masih berbatang, tempatnya berlabuh senantiasa bimbang. Begitu Pak Purkon. Ya, menarik sekali sebetulnya, tetapi waktu
yang membatasi kita juga. Para sahabat, demikian tadi pembahasan kita. Menarik sebetulnya, kita bisa berjam-jam berbicara tentang masalah ini, tetapi karena waktu yang membatasi kita, ini adalah bagian pertama dari panorama Hazanah yang berbicara tentang pengaruh dari sastra Persia dan kebudayaan Persia di dalam sastra Melayu dan juga bahasa Indonesia. Ada banyak pembahasan lain yang akan kita tetap ikuti dan simak terus panorama Hazanah. Anda akan bisa menikmati isu-isu menarik terkait dengan hubungan antara Iran dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia, dengan isu-isu yang menarik dan para ahli yang kami hadirkan di sini berbicara tentang disiplinnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.